Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nakma Kusairo. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual terkait strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD. Baiklah, di sini saya mengaitkannya ke dalam 4 contoh. Yang pertama ada kapal laut, yang kedua kompas, yang ketiga dunia, dan yang keempat ada kolosium. Yang pertama kapal laut. Sebagaimana kita tahu, tidak ada kapal laut yang dapat berjalan dengan baik tanpa adanya nahkoda di dalamnya. Begitupun dengan pendidikan. Bagi saya, pendidikan itu seperti kapal laut dan nahkoda itu ibarat seorang pendidik. Tidak bisa kapal laut berjalan tanpa adanya nahkoda. Seorang yang memimpin di atas kapal yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan kapal, penumpang, dan barang muatan selama proses pelayaran sampai di pelabuhan tujuan. Nah, hal ini sejalan dengan pemikiran KHD yang mengarahkan perilaku belajar dan watak siswa di sekolah dengan menitik beratkan pada peran pendidik. Oleh karenanya, strateginya adalah membawa murid-murid agar bisa tercapai ke arah dan tujuannya. Pendidik harus memastikan bahwa anak-anak berada di jalan yang benar dan tidak tersesat dan bahkan tidak membahayakan diri mereka. Proses ini berpedoman pada semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang kedua ada kompas. Kompas sebagai petunjuk arah dalam menentukan tujuan. Kompas menandakan tujuan dan memiliki misi dalam hidup. Begitu pula dengan pendidikan. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini strateginya dengan memposisikan pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru yakni mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Yang ketiga ada dunia, melambangkan keluasan dan kualitas yang mendunia, garis lintang dan bujur sebagai jaringan yang luas. Dalam hal ini saya mengibaratkan dunia sebagai sebuah tantangan, sebab perkembangan dunia saat ini bergerak cepat. Sebagai pendidik harus bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Jika tidak, maka kita bersiap untuk tertinggal. Seorang pendidik harus bisa menggali potensinya sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang ada saat ini. Namun dengan tidak meninggalkan identitas diri bangsa kita. Filosofi KHD mengingatkan para pendidik untuk proaktif dan merangkul serta mengawal perubahan. Dalam hal ini, strategi perwujudannya dengan menebalkan kodrat anak yang masih samar-samar melalui penguatan sosiokultural yang ada di daerah kita. Penebalan kontekstual ini merupakan filter untuk perubahan yang mungkin mengancam identitas lokalitas dan integritas negara Indonesia. Nah, yang terakhir ada kolosium. Peninggalan bersejarah berupa arena gladiator, pertarungan antara tahanan dan binatang. Kolosium ini saya ibaratkan seperti potret pendidikan zaman kolonial. Sebagaimana kita tahu yang di dalamnya itu berisi pertarungan antara tahanan dan binatang. Pendidikan yang pada zaman kolonial tidak menjadikan murid-murid merdeka, apalagi menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan KHD, sang bapak pendidikan Indonesia ini patut menjadi teladan bagi Indonesia karena mengajarkan kita bagaimana memerdekakan manusia untuk menjadi manusia yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Oleh karenanya, strategi pembelajaran kita yakni menjadikan murid-murid merdeka dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, yang selaras dengan pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang menghamba pada murid. Seorang guru harus paham akan fase perkembangan anak, menuntun sesuai dengan kodratnya agar menjadikan mereka mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, itu tadi demonstrasi kontekstual terkait strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.